Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan Pak LZ di ruang geografi. Kita belajar ilmu sosial dan geografi. Oke, untuk anak-anak Anda yang ada di kelas 8 SMP, kali ini akan saya sampaikan pembahasan bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar uang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Langsung saja ya, kita mulai. Oke, pada perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 1. Perdagangan antar daerah atau antar pulau, 2. Perdagangan antar negara, 3. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Namun, untuk slide kali ini yang akan saya bahas itu ada di item 1 dan 2. Oke, kita bahas dulu pengertian perdagangan. Kira-kira ada yang tahu apakah itu pengertian dari perdagangan? Oke, perdagangan bisa disebut juga dengan nama penjualan atau transaksi jual beli, yaitu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Ingat, berdasarkan kesepakatan bersama dan tanpa ada unsur paksaan. Itu pengertian dari perdagangan. Adapun perdagangan antar pulau atau antar daerah adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dalam batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Kembali lagi, di sini saya tekankan adanya kesepakatan bersama. Oke, paham? Bisa dipahami kan? Berikutnya, tujuan dari perdagangan adalah untuk memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Saya ulangi, jadi dari perdagangan antar pulau atau daerah, tujuannya diantaranya mencari benefit atau keuntungan, terus yang kedua memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah, yaitu adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki dan perbedaan tingkat harga antar daerah. Jadi untuk faktor pendorong ada 2. Yang pertama, adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki tiap-tiap daerah dan perbedaan harga antar daerah itu sendiri. Berikutnya, manfaat dari perdagangan antar pulau atau antar daerah. 1. Menyediakan alternatif alat pemenuh kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, dan yang gak kalah penting adalah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Oke, selanjutnya kita pindah ke pengertian dari perdagangan internasional, yaitu perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Biasanya akan tercipta kegiatan ekspor dan impor barang. Jadi, secara sederhananya bisa dibahas transaksi atau aktivitas perdagangan yang melibatkan lintas negara, baik itu secara individu ataupun secara kelompok, sehingga tercipta
kegiatan yang mempunyai nama ekspor dan impor. Lanjut, untuk kegiatan ekspor impor sendiri bisa diperjelas, yaitu jika ekspor adalah kegiatan menjual produk ke luar negeri. Jadi kalau negara kita menjual produk ke luar negeri, bisa ke Cina, bisa ke Malaysia, bisa ke Singapura, dan lainnya. Sedangkan untuk pelaku ekspornya kita sebut dengan nama eksportir. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Misal, negara kita membeli vaksin dari negara Cina. Nah, Indonesia itu sebagai importirnya. Tujuan dari impor yaitu selain untuk mencari keuntungan, bisa juga karena ketersediaan barang tersebut tidak ada atau tidak bisa diproduksi di dalam negeri, sehingga mengharuskan seseorang, lembaga, atau negara tersebut melakukan impor. Selanjutnya, berikut contoh dua sumber daya alam yang kita miliki. Yang pertama itu nikel, ya. Negara kita itu terkenal dengan raja nikel dunia. Jadi sering banget negara kita itu bekerja sama dengan negara lain sebagai eksportir nikel. Dan Indonesia juga salah satu eksportir kopi terbesar di dunia. Sehingga negara kita sebagai pelaku eksportir kopi. Nah, kira-kira ada yang lain untuk ekspor impor negara Indonesia? Ya, bisa ya kalian cari contohnya sendiri. Itu explore aja di Mbah Google ya, di browsing aja, nanti banyak sekali contoh-contoh lain yang melibatkan ekspor maupun impor negara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Nah, dalam kegiatan ekspor impor biasanya negara kita akan memperoleh namanya devisa negara. Kira-kira ada yang tahu apakah itu devisa negara? Mari kita bahas. Devisa yaitu mata uang asing yang ditampung oleh pemerintah pada suatu bank di pemerintahan. Jadi, ketika kalian melakukan transaksi dengan teman kalian di luar negeri, kalian akan menerima pembayaran dalam bentuk mata uang asing. Nah, mata uang asing tersebut itu dinamakan devisa. Nah, bagaimana cara membelanjakannya? Oke, kalian bisa menukarkan mata uang asing tersebut ke tempat penukaran mata uang asing yang ada di Indonesia. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional diantaranya 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Dan yang terakhir, adanya transfer teknologi modern. Selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Artinya apa sih kebijakan pemerintah itu? Artinya aturan-aturan yang diterapkan pemerintah sehingga bisa mendorong kegiatan ekspor. 1. Memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. 2. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. 3. Membuat perjanjian dagang internasional. Dan yang terakhir, meningkatkan promosi. Berikutnya, faktor yang mendorong perdagangan antar negara. 1. Keadaan pasar luar negeri. 2. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. 3. Kondisi sosial ekonomi politik satu negara.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan materi kelas 8 SMP untuk bab 3 awal. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya di subscribe untuk channel YouTube PFZ ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.